Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazamuddin, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalsel tahun 2022, Angkatan 16, kelompok 1, golongan 3, nomor daftar hadir 7, dengan jabatan penyusun program anggaran dan pelaporan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar. Kali ini saya akan memaparkan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun nilai-nilainya adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Instansi tempat saya bekerja yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 6A kilometer 40 Martapura Kabupaten Banjar. Moto kami adalah melayani Anda, amanah kami. Sebelumnya, dinas ini bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BKPM PPT Kabupaten Banjar yang dibentuk berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar juga memiliki maklumat pelayanan, yaitu dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar adalah terwujudnya penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima di Kabupaten Banjar. Sedangkan misinya yang pertama, mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif. Kedua, meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Selanjutnya, adapun jenis pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar adalah yang pertama, bidang penanaman modal meliputi perencanaan investasi dan pelayanan perizinan penanaman modal, kemudian pengembangan promosi dan penanaman modal. Yang kedua, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan, serta pengolah data dan sistem informasi penanaman modal. Kemudian yang ketiga adalah bidang reklame, sistem informasi dan pengaduan, meliputi pelayanan perizinan reklame dan sistem informasi dan pengaduan. Yang keempat adalah bidang perizinan jasa usaha, yaitu meliputi seksi pelayanan jasa usaha 1 terkait perizinan dan non-perizinan sosial, dan seksi pelayanan jasa usaha 2 terkait perizinan dan non-perizinan ekonomi. Kemudian yang kelima adalah bidang perizinan tertentu, meliputi pelayanan perizinan tertentu 1 terkait pelayanan perizinan dan non-perizinan dasar dan infrastruktur, dan pelayanan perizinan tertentu 2 terkait pelayanan perizinan dan non-perizinan dasar dan sumber daya alam. Kemudian standar layanan kami termuat di dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar nomor 10.1 tahun 2019 tentang standar pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Standar pelayanan publik ini memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder Kabupaten Banjar, khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya, akan kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar. Sebagai tindak lanjut standar pelayanan publik, di sini juga dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Dengan adanya standar pelayanan publik ini, diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar dalam melayani semua pelanggan atau pengguna akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi, dan diukur oleh seluruh stakeholder, sehingga secara penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi transparan dan akuntabel.
Kemudian ada pun uraian tugas saya sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan. Yang pertama menyusun konsep rencana strategis, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja. Yang kedua menyusun konsep pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dan yang ketiga menyusun laporan perkembangan kegiatan dengan menghimpun data capaian kegiatan dan realisasi anggaran dari bidang-bidang dan sekretariat guna evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kegiatan. Selanjutnya, keterkaitan tugas dengan tujuan instansi adalah bahwa bentuk layanan dan pekerjaan yang telah saya laksanakan telah sesuai dan berpedoman dengan moto, visi, dan misi instansi, yaitu terwujudnya penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima di Kabupaten Banjar. Demikian pemaparan dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ASN bangga melayani bangsa.